Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bermuajahah atau bertatap muka pada siang hari ini. Kita akan sedikit membahas kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu akuntansi sektor publik pada mata kuliah sektor publik ini, akuntansi sektor publik. Nah, kenapa perlunya akuntansi sektor publik? Karena salah satu bentuk pembelajaran yang dimuat di dalam kurikulum kita di prodi akuntansi. Karena di dalam prodi kita ada dua konsentrasi yang kita terapkan di sini, yaitu akuntansi sektor publik sama akuntansi keuangan. Ya, sebelum kita masuk ke akuntansi sektor publik, saya lebih dulu menanyakan apakah dari adik-adik mahasiswa sudah tahu istilah sektor publik ini? Bagaimana terkait dengan sektor publik? Apa sebenarnya sektor publik itu? Ada yang tahu? Lebih ke pemerintahan. Lebih ke pemerintahan. Terus apa lagi? Menyediakan layanan publik untuk masyarakat. Terus usaha negara. Usaha negara. Terus ada usaha negara, ada keuangan negara, apalagi organisasi. Baik. Nah, jawaban adik-adik mahasiswa benar. Nah, istilah sektor publik, kenapa ada akuntansi sektor publik? Karena semua layanan sektor publik itu membutuhkan yang namanya akuntansi. Contoh sektor publik itu adalah organisasi yang tidak bertujuannya itu adalah profit. Ya, contoh apa? Salah satunya pemerintah. Dianut pada PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kedua, perguruan tinggi. Terus rumah sakit, yayasan, lembaga pendidikan. Ini adalah sektor publik. Kenapa butuh akuntansi? Karena mereka kelola. Ada uang. Ya, setiap orang mengelola uang pasti membutuhkan yang namanya akuntansi. Tujuannya apa? Untuk mengatur jalan masuknya sumber keuangan itu dari mana dan digunakan untuk apa, agar tidak terjadi yang namanya fraud ataupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan di bidang sektor publik. Nah, itu istilah sektor publik. Tujuannya itu adalah tidak mencari keuntungan. Dia itu adalah organisasi nirlaba. Kalau bahasa akuntansinya, tujuannya bukan keuntungan. Lalu kemarin ada yang menanya, Pak, kalau pasar gimana? Itu organisasi menguntungkan, mencari keuntungan, bukan sektor publik. Ya, gimana? Masuk dari keuangan, tujuannya itu adalah keuntungan. Gitu. Itu namanya organisasi atau profit, mencari keuntungan. Beda dia dengan sektor publik. Nah, apa perbedaan? Mengapa kita belajar akuntansi pemerintah dan sektor publik? Ini pemerintah diatur oleh PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Sedangkan sektor publik kayak yayasan, sekolah, lembaga pendidikan itu, terus apalagi rumah sakit, perguruan tinggi, itu diatur oleh PSAK. Ya. Tapi ada PSAK-nya. PSAK berapa? Ini dia. PSAK 45. Ini PSAK 45 ini adalah organisasi yang PSAK yang mengatur organisasi nirlaba. Kalau pemerintah PSAP, itu bedanya. Mengapa belajar akuntansi pemerintah dan sektor publik? Pertama, menyusun pertanggungjawaban keuangan. Nah, kenapa pemerintah harus melakukan pertanggungjawaban dan transparansi keuangan? Gimana? Karena salah satu tujuannya transparansi dan akuntabilitas. Kemana mereka mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah? Misalkan salah satu pemerintah desa.
menyusun pertanggungjawaban keuangan. Di mana mereka melakukan pertanggungjawaban? Siapa mereka melakukan pertanggungjawaban keuangan? Pemerintah sama masyarakat. Kenapa masyarakat butuh pertanggungjawaban keuangan? Karena masyarakat bayar pajak. Karena masyarakat bayar pajak. Pajak apa? Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi bangunan. Ya. Nah, bangunan itu siapa yang memungut? Pemerintah desa. Pemerintah desa dan diserahkan ke Pemerintah pusat. Pendapatan daerah. Pajak pendapatan. diserahkan ke kabupaten, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah melakukan transfer ke pemerintah pusat. Nanti ada istilahnya DBH, PBB, dana bagi hasil Iya. pajak bumi bangunan. Itu aturannya ya. Iya. Sudah. Pertama, menyusun pertanggungjawaban keuangan. Semua organisasi pemerintah di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, di pemerintah daerah ada istilahnya UPD, organisasi perangkat daerah. Ada dinas pertanian, peternakan, dinas pendidikan. Di Lombok Timur, di kabupaten kita, ada sekitaran 50 lebih UPD dan 58 lebih UPD. Termasuk kecamatan, bagian dari UPD. Itu mereka melakukan menyusun pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang mereka kelola. Gitu dia. Setiap anggaran pemerintah, uang pemerintah wajib melakukan pertanggungjawaban keuangan. Itu fungsinya sektor publik dan pemerintah. Nah, yang kedua, sekolah, sektor publik. Misalkan sekolah. Sekolah ini sumber keuangannya dari mana? Dana bos. Ada dua. Kalau sekolah pemerintah, sumber keuangannya dari pemerintah, sekolah negeri. Iya. Kalau sekolah swasta, sumber keuangannya dari yayasan sendiri dan juga dari pemerintah, sumbangan masyarakat. Nah, apakah perlu menyusun pertanggungjawaban? Perlu. Perlu. Kenapa? Karena ada uang pemerintah. Terus apa lagi? Uang masyarakat. Karena ada uang pemerintah. Terus? Nah, kenapa perlu? Karena sumber keuangan di sekolah, misalkan sekolah swasta, mereka dapat dana BOS, istilahnya dana bantuan operasional sekolah. Nah, dan ketika mereka mendapatkan dana BOS, ada namanya RPU, rencana penggunaan uang. Itu yang harus mereka acuan mereka ikuti. Nah, ketika mereka mengikuti RPU, rencana penggunaan uang, mereka harus mempertanggungjawabkan uang yang digunakan, yang diterima dari dana BOS digunakan untuk apa? Itu mereka harus pertanggungjawabkan. Ke siapa? Ke pemberi bantuan, gitu. Nah, kenapa perlu mereka membuat pertanggungjawaban? Karena yang memberikan bantuan juga melakukan pertanggungjawaban ketika diperiksa, diaudit sama BPK, begitu. Sehingga semua uang yang dikelola oleh di sektor publik dan pemerintah secara hukum wajib mereka susun yang namanya LAKIP kalau di pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, atau disingkat namanya LAKIP, ya. Nah, kenapa harus belajar akuntansi pemerintah dan sektor publik? Kewajiban sebagai warga negara. Pertama, memahami APBN dan realisasi APBN pemerintah pusat. Kenapa Anda harus memahami APBN? Semua sumber keuangan negara itu sumbernya dari APBN. Nah, APBN ini dialokasikan, dianggarkan ke masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, misalkan berapa APBN kita di tahun ini? Ya, misalkan tahun 2025, 2000 triliun sekian. Nah, 2000 triliun sekian itu dianggarkan ke kementerian dan lembaga. Misalkan Kementerian Pendidikan dapat anggaran segini, Kementerian Pertahanan segini. Ya. Terus Kementerian Kesehatan sekian. Nah, semua kementerian itu mempertanggungjawabkan keuangan yang mereka kelola. Itu fungsinya kita sebagai warga negara harus memahami postur APBN.
Sumber pendapatan negara dari mana dan digunakan untuk apa? Nah, sumber pendapatan negara itu pertama dari mana? Paling besar? Pajak. Pajak. Ya, dari pajak. Ya. Ya, paling besar sumber penerimaan pendapatan negara dari pajak, semua sektor pajak. Ya. Nah, itu yang paling besar. Nah, semua pendapatan negara dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Paling besar tujuannya. Dan anggaran tertinggi negara itu adalah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, di Kementerian Agama juga mengelola pendidikan. Itu. Anggaran paling tinggi sebenarnya anggaran pendidikan. Ya. Terus memahami belanja negara digunakan untuk apa? Nah, yang tadi. Apa perbedaan organisasi pemerintah dan bisnis? Nah, pertama dari sisi kepemilikan. Kalau di pemerintah, siapa pemiliknya? Eksternal. Ya, eksternal. Kalau bisnis, internal dan eksternal. Di bisnis ini kepemilikannya oleh satu orang, dua orang. Individu. Kalau bisnis. Dari sudut pandang dari kepentingan masyarakat. Nah, di pemerintah itu tujuannya dibangun pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Nah, terus kalau di bisnis dari kepentingan pribadi. Contoh di pemerintah ada pemerintah tingkat paling bawah, pemerintah desa. Tujuannya mengayomi masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Itu sebenarnya dana desa itu fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Itu di APBD di tingkat daerah kepentingan masyarakat. Kalau di bisnis kepentingan pribadi, ada PT, ada UD, ya kan? Tujuannya untuk keuntungan, kepentingan pribadi. Bagaimana caranya, strateginya agar menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar dari modal yang mereka keluarkan. Itu tujuannya dari kepentingan pribadi. Ya. Sumber legitimasi warga negara, pemerintah, masyarakat pada umumnya. Kalau di bisnis, pemilik modal dan pemegang saham, sumbernya. Nah, di pemerintah itu semuanya dari masyarakat, untuk masyarakat. Kalau di bisnis, satu orang, beberapa orang, ya, pemiliknya modal sendiri atau pemegang saham. Ketika dia banyak untung, ini yang sejahtera. Nah, ini yang kita katakan tadi, sektor publik. Nah, sektor publik itu dibagi standar akuntansinya ada dua. Ada PSAP dan ada PSAK 45. Ya. Nah, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Ya. Laporan keuangannya juga ada perbedaan. Ada berapa laporan keuangan di pemerintah daerah? Pertama laporan terus operasional, neraca, arus kas, perubahan modal, CALK, sama saldo anggaran lebih, ya. Nah, saldo anggaran lebih. Nah, di pemerintah ada laporan keuangan neraca, di bisnis ada enggak? Ada. Ada. Ada tuh. Di nirlaba non pemerintah ada enggak? Misalkan di yayasan, ada laporan keuangan neracanya enggak yayasan? Ada. Ada. Laporan keuangan neraca atau disebut dengan laporan posisi keuangan untuk mengetahui tren posisi aset dan pasifa. Posisi aktiva dan pasifa. Posisi jumlah aset dan sumber aset. Sumber asetnya dari mana? Itu dia. Itu sumber aset. Ya. Nah, di laporan LRA, laporan realisasi anggaran, ada enggak laporan realisasi anggaran di non pemerintah? Ada. Di bisnis ada enggak? Enggak ada. Kalau di bisnis namanya laporan laba rugi. Ya. Nah, laporan laba rugi. Kalau di non pemerintah namanya laporan aktivitas. Aktivitas. Ya. Itu ada perbedaan dari sudut pandang
standar akuntansi dari sisi laporan keuangan juga ada perbedaan ya. Di PSAP sama PSAK 45. Oke, secara umum tujuannya ini sektor publik. Nirlaba tidak mencari keuntungan ya. Dua opsi ini, pemerintah dan non pemerintah atau nirlaba. Nah, seperti saya katakan tadi, yang non pemerintah, yayasan, perguruan tinggi, rumah sakit gitu ya, lembaga pendidikan yang lain, lembaga sosial gitu. Kenapa butuh akuntansi? Karena mereka mengelola uang. Ya. Karena mereka mengelola uang yang dibuat dalam bentuk pertanggungjawaban. Itu. Meskipun mereka mengelola uang ya, tetapi tidak sesuai catatannya, keliru. Nah, itu kelebihannya prodi Anda, akuntansi. Dimanapun lembaga ini pasti ada uang yang mereka kelola, pasti dibutuhkannya akuntan ya. Nah, itu dia. Anda apalagi kalau di bisnis ya, kalau itu sudah jelas pasti membutuhkan akuntan di PT, dimanapun. Di lembaga-lembaga sosial yang non pemerintah butuh akuntan untuk mencatat sumber keuangan dan digunakan untuk apa? Agar balance. Makanya akuntansi itu ilmu balance ya, harus sama. Posisi keluar uang dari rekening Anda sama ke catatan Anda sebagai akuntan harus sama, enggak boleh enggak. Gitu ya. Nah, silakan ada pertanyaan. Nah, kalau kita berbicara ke ranah arah penyusunan APBN, kita masuk di tahun 2000, misalkan contoh di tahun 2019. Postur APBN sehat, adil dan mandiri. Ya, itu tujuannya. Ketika melakukan penganggaran, itu harus adil, sesuai kebutuhan mereka di kementerian dan lembaga. Gitu ya. Nah, terus pertama, antisipatif dan fleksibel menghadapi dinamika perekonomian global. Ini yang paling rentan. Ya. Kedua, defisit anggaran terendah sejak tahun 2013. Nah, negara sudah defisit. Defisit itu maksudnya apa? Apa itu defisit? Kurang anggaran. Kurang apa? Anggaran. Kurang anggaran, terus kurang anggaran. Nah, defisit, lebih banyak belanjanya ya, ketimbang pendapatannya negara ini. Ya, defisit. Bagaimana cara menutupinya? Belanja yang banyak. Pendapatannya, misalkan pendapatannya 1.000, belanjanya 1.500. Dari mana dapat 500-nya menutupi belanja ini? Hutang. Ya, hutang luar negeri, ya, maupun dalam negeri. Ya, terus keseimbangan primer mendekati 0. Ya, terus pembiayaan utang menurun. Nah, ketika ini misalkan negara melakukan hutang ya, sejak dulu negara kita ini berhutang. Ya, karena apa? Untuk menutupi defisit. Setiap tahun negara kita defisit. Ya. Nah, ujung-ujungnya negara kita berhutang. Ya, berhutang ke negara lain. Salah satu contoh ya, ke negara lain. Nah, ketika di postur APBN ada namanya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini salah satunya dari sumbernya hutang. Pengeluaran pembiayaan membayar hutang. Nah, pembiayaan hutang menurun. Ya. Pembiayaan hutang menurun. Bayar hutang kita itu menurun ya. Nah, apalagi belanja negara semakin produktif. Sekarang negara kita, pimpinan kita istilahnya itu selalu menekankan efisiensi anggaran. Nah, apa istilahnya sebenarnya efisiensi anggaran itu? Mengurangi pemangkasan anggaran. Nah, apa pemangkasan anggaran? Apalagi? Mengurangi apa? Mengurangi anggaran. Apalagi? Bukan mengurangi atau memangkas anggaran, enggak. Istilahnya itu adalah belanja yang digunakan negara untuk kebutuhan masyarakat yang lebih produktif. Belanja minimal, penghasilan maksimal. Ya.
Itu istilahnya efisiensi anggaran. Ya. Kalau kebutuhan misalkan ada belanja pendidikan, anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan sekian, tetapi ada perlu yang harus dibiayai negara di bidang pendidikan, bukan dipangkas lagi untuk efisiensi. Untuk efisiensi, anggaran pendidikan harus dipangkas, tidak seperti itu. Ya, menganggarkan sesuatu yang lebih produktif, ya, dan dapat menghasilkan pendapatan negara juga salah satunya. Ya, itu sebenarnya efisiensi anggaran. Ya. Nah, adapun ciri-ciri organisasi pemerintah tidak untuk mencari keuntungan finansial dimiliki secara kolektif oleh publik. Nah, ini salah satu seperti yang saya jelaskan tadi, ciri-ciri organisasi sektor di pemerintah. Intinya tujuannya itu adalah layanan kepada masyarakat. Itu ya, itu tujuan dari sektor pemerintah sebenarnya. Ya, banyak definisinya kalau kita melihat dari pelayanan publik pemerintah. Itu kan salah satu pembangunannya pelayanan publik, pemberdayaan, pembinaan, itu kan itu salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat, gitu ya. Ini secara gambaran umum terkait dengan sektor publik yang saya jelaskan saudara-saudara pada hari ini ya. Ada pertanyaan lain atau saya yang nanya satu ya? Nah, saya nanya satu ya. Ya, baik. Begini. Di pemerintah daerah maupun di pemerintah desa itu kan, nah ada beberapa kasus yang mereka tangani. Misalkan di pemerintah desa banyak program-program pemerintah ya, yang pro dan kontra yang dituangkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ketika ada laporan, oh program ini tidak baik untuk masyarakat, program ini tidak baik untuk masyarakat, yang kontra, yang pro, baik untuk masyarakat. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Silakan. Apa strategi yang harus dilakukan pemerintah menghadapi kasus-kasus seperti itu? Bagaimana? Ini ada program bagus. Misalkan ini kan melalui Musdes ini kan? Musdes, kita beralih ke Musdes, masuk ke Musrenbangdes, RKPdes, APBdes dan penetapan APBdes. Dijalankan program itu, dituangkan ke dalam APBdes. Misalkan program pemberdayaan, banyak program pemberdayaan ini yang mendukung dan juga ada juga yang tidak mendukung. Apakah program itu tetap dilakukan pemerintah atau tidak? Gimana? Tetap dijalankan ya. Tetapi dari sisi efek sampingnya ada. Yang kontra melihat dari sisi efek samping, yang pro melihat dari sisi manfaat. Bagaimana? Selama itu bisa menghasilkan manfaatnya, pemerintah tetap menjalankan program tersebut karena sudah ditetapkan ke dalam APBdes. Oke, baik. Kalau memang itu ada program pemerintah manfaatnya banyak, kita lihat dulu bedah program ini apa. Misalkan programnya ini bedah dia dari seluk-beluknya, program ini bedah fungsinya apa, manfaat keberlanjutannya apa, terus manfaat secara umumnya apa, kita bedah. Dari sisi efek samping kita bedah juga, ya kan? Nah, sebenarnya sebelum melakukan menuangkan ke dalam APBdes atau Musren, program itu seharusnya kita bedah dari awal, ya kan? Manfaatnya, tujuannya apa, fungsinya apa, manfaat ke masyarakat itu apa, manfaat keberlanjutan untuk penerusnya itu apa, itu kita bedah semua. Oh banyak manfaatnya ini dia dapat menghasilkan ini, dan akses masyarakat juga bagus. Dari sisi efek samping ini berarti kalau dari sisi efek samping cuma hanya sedikit, lebih banyak ya kita lanjutkan aja. Itu sebenarnya ya. Memang kalau di pemerintahan ada saja pro dan kontra yang kita hadapi ya. Ada saja dimanapun, di organisasi nirlaba juga ada, di sekolah, di perguruan tinggi, di rumah sakit, ada saja pro kontra.
Itu adalah salah satu bentuk risiko pekerjaan ataupun profesi yang kita jalankan. Itu ya. Ada pendapat mungkin ya. Ya, silakan. Kan kebetulan di pemerintah ini terutama di desa ya Bapak, mereka melakukan kegiatan itu tanpa diketahui kegiatan ini oleh masyarakat gitu kan, secara terus langsung saja gitu. Mungkin saya nggak tahu ya kedepannya pemerintah itu bisa pemerintah desa gitu bisa aja melakukan seminar kegiatan yang dimana mereka mengundang masyarakat yang di desa itu untuk melakukan seminar gitu kan. Nanti di sana pemerintah bakal menjelaskan nih program-program mereka, dan juga kan dari sana kalau diadakan seminar itu pemerintah desa bisa tahu nih apa pendapat-pendapat warganya gitu, dan itu bisa ditampung. Nah dari sana kita bisa tahu apakah program pemerintah ini bersifat positif atau lebih banyak bersifat positif bagi masyarakat ataupun bersifat negatif bagi masyarakatnya gitu. Itu sih pendapat dari itu saya. bagus ya pendapatnya. Baik, dari pendapatnya saudari siapa? Apiga ya. Oke, memang perlu sebenarnya kita mengadakan juga seperti yang dikatakan tadi, melakukan seminar terkait dengan apa saja manfaat dari program ini. Tidak itu juga sebenarnya perlu kita gali potensi desa kita itu apa, potensi alamnya, potensi sumber daya manusianya itu harus sinkron dengan, misalkan sumber daya alam kita sinkronkan dengan sumber daya manusia, gitu kan. Misalkan di desa kita potensinya itu misalkan sumber daya alamnya, view-nya bagus, bagus ini untuk program wisata, anggarkan aja dalam menghasilkan pendapat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, gitu ya. Kalau menganggarkan sesuatu, membuat program ya tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, pikir-pikir dulu dah pemerintah ya. Menganggarkan atau membuat program untuk masyarakat itu harus banyak manfaatnya ke masyarakat, dan itu aja tujuannya, dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebenarnya intinya. Itu nyambung dia dengan itu yang tadi itu fungsi dari dana desa sebenarnya. Sampai sekarang kan belum ada ya, sampai banyak desa-desa yang kita lihat belum ada lapangan pekerjaan, banyak lapangan pekerjaan yang mereka ciptakan melalui dana desa gitu sebenarnya ya. Nah, itu mungkin itu aja ya materi kita pada hari ini ya. Kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti kalau ada lagi, nanti untuk berikutnya siapkan aja pertanyaan ya. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini ya, untuk perkuliahan kita kaitannya dengan akuntansi sektor publik. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sekian kita tutup, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.